Halo semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan bersama membahas bagian firman Tuhan dan juga menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita gunakan kesempatan ini untuk mempersiapkan diri. Kali ini kita akan membahas Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 28 sampai dengan 36. Kita mau menyampaikan kisah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan kita mau memperkenalkan Tuhan Yesus yang dimuliakan. Mengawalinya, yuk kita berdoa dulu ya. Kami bersyukur karena ada waktu untuk kami mempersiapkan diri, dan biarlah kekuatan Roh Kudus menolong untuk kami bisa sungguh-sungguh menemukan ide, penyampaian cerita, dan terlebih pesan firman Tuhan kami temukan dan kami sampaikan. Kami siap tuntun kami dalam Yesus. Amin. Bagian pertama kita akan membahas bagian firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita. Kak Santi, silakan. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Perikop ini diberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Kakak-kakak, perikop ini diberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Tuhan dimuliakan. Kita mengajak anak-anak untuk belajar dari kisah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung secara umum ya dalam kalender gerejawi itu disebut Minggu Transfigurasi, dimaknai sebagai jalan pembuka. Kita akan memasuki masa Prapaskah yang memang ditandai dengan perayaan Rabu Abu. Nah, kisah transfigurasi ini dimaknai sebagai perubahan rupa Yesus yang penuh dengan kemuliaan, transfigur ya. Jadi berubah figur, berubah rupa. Nah, dikisahkan sesudah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengenai mengikut Tuhan Yesus. Hendak mau disampaikan adalah kisah transfigurasi ini adalah peneguhan karya Yesus untuk masuk dalam masa sengsara dalam tugas perutusannya. Dalam peristiwa yang menakjubkan itu disebutkan di sana Yesus bersama dengan 3 orang muridnya, yaitu 3 soko guru ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang diizinkan untuk menyaksikan secara langsung perubahan rupa Yesus yang begitu penuh dengan kemuliaan ya, dengan pakaian yang putih berkilau-kilauan. Itu ditulis di ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga melihat 2
orang berbicara dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Nah, saking takjubnya murid-murid Yesus ini melihat peristiwa tersebut, Petrus menyampaikan, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini, biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ya, supaya mungkin dipikir Petrus, udahlah, tetaplah peristiwa yang begitu menakjubkan itu mereka tetap boleh lihat, ya, ditandai dengan mendirikan 3 kemah. Namun Petrus tidak mengetahui bahwa apa sih sebenarnya yang menjadi kisah peristiwa transfigurasi ini, ya. Jadi bukan terletak pada kehebatan, Yesus menunjukkan kehebatannya, lalu kemudian bukan juga pada peristiwa kehadiran Elia dan Musa, melainkan pada peneguhan kembali, ya, Allah sendiri atas kemesiasan Yesus. Kita perhatikan di ayat 35, lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ya, jadi ini penetapan Allah sendiri terhadap kemesiasan Yesus, ya. Jadi bukan unjuk peristiwa supaya sekedar terpesona, melainkan penetapan Allah sendiri atas kemesiasan Yesus. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Artinya sejak awal Yesus hendak memulai karya pelayanan sampai ia akan memasuki masa sengsara, ya, dari Epifani, lalu kemudian ada baptisan, ada transfigurasi, bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, anak Allah. Ialah yang diteguhkan, ialah yang memang dijanjikan, ialah yang memang diutus untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, yang menarik, hal yang lain adalah ketika murid-murid memandang sekelilingnya, ya, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, ya. Jadi Musa hilang, ya, Elia pun tidak ada, yang ada hanya Yesus sendiri. Ini mau mengatakan bahwa Mesias itu bukan Musa, Sang Mesias itu bukan Elia, melainkan Sang Mesias itu adalah Yesus sendiri. Dialah yang digenapi, dialah yang dinubuatkan oleh para nabi. Tentu bukan kebetulan, ya, 3 murid Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini diizinkan untuk melihat peristiwa ini, sebab mereka nanti juga akan diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus pada peristiwa pasca kebangkitan. Nanti mereka akan mewartakan tentang Kristus, tentang Yesus Kristus, ya. Jadi memang awalnya Yesus memang melarang murid-muridnya menceritakan yang mereka lihat. Namun kita dapat mengerti bahwa larangan itu harus dipahami dalam rangka karya dan misi Allah yang masih akan digenapi. Setelah karya ini bulat, karya ini genap, lalu kemudian murid-murid nanti akan diutus menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Ya, jadi melalui peristiwa transfigurasi Yesus dimuliakan di atas gunung, hendak mau ditegaskan bahwa Yesus itu bukan hanya 100% manusia, namun juga dia sekaligus, ya, 100% adalah yang ilahi. Dia adalah Tuhan, dia adalah Sang Juru Selamat yang sungguh-sungguh hadir di tengah dunia, mau menjadi sama dengan manusia, menyatakan solidaritas Allah kepada manusia yang hendak menyelamatkan manusia. Dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas. Di kelas Batita Balita, anak mengetahui kisah Yesus dimuliakan di atas gunung, dan anak mampu untuk menceritakan ulang, ya, kisah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Nanti kita akan saksikan bagaimana para narasumber akan menyampaikan usulan metode ini untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Dan di kelas kecil besar, anak percaya Yesus adalah Tuhan yang mulia, dan anak mau mendengarkan
segala perintah Tuhan Yesus. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kita akan beranjak ke IDD penyampaian cerita di tiap kelas. Sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat 28 sampai dengan 36. Kita akan memperkenalkan tentang Tuhan dimuliakan. Bahasan firman Tuhan sudah kita lakukan, kini ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita awali kelas Batita Balita. Ada Kak Grace Devina akan menolong kita. Silakan Kak Grace. Halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang melayani Tuhan. Thank you juga buat Kak Hendra dan juga Kak Santi. Atas kesempatannya kita bisa belajar sama-sama. Kita juga bisa mempersiapkan untuk pelayanan kita hari Minggu besok sama-sama. Nah, pertama-tama saya mohon maaf, mungkin ini gambarnya saya agak-agak burik gitu ya kakak-kakak. Karena di tempat saya lagi mati lampu, dari tadi tidak nyala-nyala. Nah, kita langsung saja ke persiapan. Untuk kelas Batita ya, bahan untuk minggu depan itu agak sulit gitu ya. Saya izinkan saya untuk share. Nah, bahan kita tentang transfigurasi Kristus untuk anak-anak kelas Prateka dan TK itu cukup sulit kakak-kakak. Nah, kita mau mencoba untuk tetap menyampaikan runutan kisahnya kepada anak-anak. Kita bisa sampaikan bahwa pada saat Tuhan Yesus mengajak para murid ke atas gunung, lalu tiba-tiba Tuhan Yesus sangat sangat terang dan bercahaya. Nah, itu kita bisa pakai bantuan lampu seperti itu ya. Pakai kalau kakak-kakak ada yang kreatif, kita bisa pakai jubah tapi dikasih lampu yang warna yang biasanya buat pohon Natal, tapi itu ada yang cuma putih doang. Jadi bisa kita kita kelendarkan, kita pasang gitu ya di jubah itu. Nah, itu bisa kira-kira seperti itu transfigurasi Tuhan itu sangat sangat terang. Nah, para murid melihat ada dua orang juga yang bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu Elia dan Musa. Nah, itu bisa kita sampaikan sebagai bentuk metode cerita untuk anak-anak atau mengikuti suluh anak. Itu juga menurut saya sudah oke sekali apabila diikuti untuk anak kelas yang batitanya. Saya hanya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang penting untuk atau baik untuk kita menjadi catatan kita bersama. Yang pertama, mengenai tujuannya apabila mengikuti suluh anak, kita mau lebih menyederhanakan tujuan tersebut supaya bisa dievaluasi di kelas gitu. Yang pertama, tujuannya anak dapat menyebutkan kembali nama figur yang dilihat oleh para murid Elia dan Musa. Jadi, tidak perlu anak bisa menceritakan kembali keseluruhan ceritanya gitu. Itu sulit. Tapi kalau anak bisa menceritakan keseluruhan ceritanya dengan menyebutkan tadi siapa ya yang dilihat oleh para murid bersama Tuhan Yesus, ada Elia dan Musa. Nah, itu sudah tercapai target kita sudah checklist gitu tujuannya. Supaya apa? Seperti yang pernah saya sampaikan supaya guru-guru itu tidak overthinking. Para muridnya tahu nggak sih guru-guru sekolah minggu cerita apa? Nah, kita mau menyederhanakan sesuai dengan tahapan usianya. Untuk tahapan usia ini, tujuannya menurut saya cukup ketika para anak sekolah minggu dapat menyebutkan nama Elia dan Musa gitu. Menyebutkan kembali ya, karena kan sudah diceritakan. Dan yang kedua, kalau kita mau, nah ini kan dalam teks Alkitab perikopnya, selain tentang menceritakan kemuliaan Yesus dalam transfigurasi, kan ada pesan keduanya, yaitu inilah anakku yang kusihi, dengarkanlah dia. Nah, mendengarkan dia, nah itu yang mau kita coba utek-utek gitu. Nah,
Tujuan yang kedua adalah anak dapat mendemonstrasikan kesediaan mendengar dengan melakukan aksi pada jurnal. Jadi saya merekomendasikan kepada kakak-kakak apabila mau, kita bisa membuat jurnal harian tapi dalam 1 minggu dengan tantangan-tantangan yang beragam. Kenapa? Karena pada anak tahap usia ini belum bisa memahami tentang transfigurasi, tentang kemuliaan Tuhan itu utopis gitu ya buat anak-anak pada tahap usia ini. Tetapi apabila mendengar itu kan keseharian dan itu bisa dilakukan aksi-aksi aktifnya lebih ada untuk anak-anak. Nah, kita bisa berikan tantangan harian sederhana tentang mendengar dan minta partisipasi dari orang tua atau yang apabila kedua orang tua bekerja dari pengasuh, dari neni, sus, atau dari opa oma juga untuk turut andil dalam aksi dalam jurnal ini. Aksinya nggak perlu sulit-sulit kakak-kakak. Kita bisa minta anak hari pertama mendengarkan lagu Yesus sertaku yang kudaki, daki, daki, daki itu. Ketika anak sudah mendengar, nanti papa sama mama atau opa oma atau sus bisa menempelkan stiker yang dibawakan dari sekolah minggu atau bisa ngasih checklist. Terus hari kedua mendengarkan ketika diminta untuk membereskan mainan. Hari ketiga, memberikan respon ketika namanya dipanggil dengan angkat tangan atau menjawab saya, gitu. Jadi, tindakan-tindakan sederhana, tapi yang berasosiasi dengan mendengar atau mendengarkan cerita Alkitab dari Bible for Kids atau dari buku yang dipunya di rumah tentang buku cerita Alkitab sampai selesai. Nah, itu juga bisa masuk dalam kategori mendengar. Walaupun kita utamakan pendengarannya ini lebih kepada mendengarkan firman Tuhan atau perintah dalam firman Tuhan seperti eh, taat gitu ya, mendengarkan ketika ketika diminta untuk berdoa seperti itu, mendengarkan lagu pujian, mendengarkan cerita Alkitab. Tapi apabila kita bingung gitu ya, kita bisa bisa combine, kita bisa mix dengan eh, definisi mendengar, aksi yang merupakan definisi dari mendengar dalam keseharian anak. Nah, ini akan menolong anak-anak untuk memahami cerita Alkitabnya. Jadi, minggu ini atau dalam minggu kemarin kita belajar apa ya? Ketika jurnal ini dibawa minggu depan dan dikembalikan ke guru sekolah minggu, kita bisa kasih kasih apresiasi untuk anak-anak tuh harus barang ya. Dia bisa tepuk tangan atau pujian good job. Oke, gitu. Kita bisa bisa minta anak-anak untuk menceritakan kembali. Dalam 1 minggu kemarin mereka dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang terang. Nah, dalam ketika Tuhan Yesus yang terlihat terang itu ada pesan apa sih? Ada pesan bahwa kita diminta untuk belajar mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, belajar mendengarkan Tuhan Yesus caranya gimana ya? Nah, ada jurnal yang sudah kita lakukan 1 minggu, ada anak-anak yang bisa melakukan selama 1 minggu. Good job. Gitu. Kalau yang 3 hari kita tetap kasih apresiasi. Namanya kan belajar ya. Jadi ada anak yang bisa langsung sama 7 hari melakukan itu. 1 hari satu, nggak usah banyak-banyak. Tapi mungkin ada anak yang susah gitu. Ini nggak apa-apa. Tapi dari sini anak bisa paling tidak mendapatkan pesan firman Tuhannya soal mendengar itu bisa bisa diimplementasikan dalam kehidupan keseharian anak. Jadi nggak cuma abstrak ya, nggak cuma kalau kita bicara tentang transfigurasi itu kan kaitannya lebih ke ranah atas gitu ya. Nah, kalau ini kita bisa ajak anak-anak untuk apa ya, bertindak dari pesan firman Tuhan itu tidak hanya memahami tentang kemuliaan Tuhan Yesus tapi mencoba memahami pesan yang ada dalam cerita transfigurasi itu. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan atau saya note untuk kakak-kakak yang melayani di anak kelas balita 1 sampai 5. Memang anak usia ini sulit. Mungkin yang akan diingat adalah kakak-kakak pakai jubah yang penuh warna itu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Mereka butuh waktu untuk bisa lebih memahaminya nanti ketika mungkin kelas 6 SD. Nggak apa-apa, kita build up perlahan gitu ya. Nah, untuk tahap usia ini kita cukupkan di pesannya tentang mendengar sehingga anak-anak
tetap bisa mendengar firman Tuhan, anak-anak bisa belajar sesuatu dari pesan transfigurasi itu. Seperti itu. Thank you Kak Hendra dan juga Kak Santi, atau buat kakak-kakak yang punya pertanyaan atau punya saran bisa tulis di kolom komentar. Thank you kakak-kakak, selamat persiapan. Terima kasih Kak Grace sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Halo, kita jumpa lagi. Kita lanjutkan episode kali ini dalam persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang membahas kisah tentang Tuhan Yesus dimuliakan. Tadi sudah bahas firman Tuhan dan juga kita sudah menemukan ide di kelas Batita Balita. Saatnya ide penyampaian cerita di kelas kecil. Kita akan dipandu oleh Pendeta Agus Gunawan. Kak Agus, silakan. Shalom kakak-kakak GSM. Hari ini kita akan sama-sama menyiapkan untuk kelas kecil. Kakak-kakak, hari ini kita akan sama-sama melihat, kita akan belajar dari kisah Tuhan dimuliakan. Jadi belajar dari kisah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, tentang Tuhan dimuliakan dan bagaimana dari cerita ini anak-anak juga diajak untuk mampu menjadi murid-murid Tuhan yang bersinar di dalam kehidupan mereka. Nah, ide dari cerita untuk kelas kecil ini, kakak-kakak, kita bisa menggunakan sound, dramatic sound yang kita cari di YouTube untuk bisa mendukung kakak-kakak dalam bercerita. Sebab poin dari cerita kisah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung ini cukup baik untuk bisa kita mengajak anak-anak juga untuk mampu menjadi murid-murid Tuhan yang meneruskan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, kakak, kita bisa mulai, kita bisa menggunakan PPT ini dan kita mengatakan kepada anak-anak, sesudah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia dalam Lukas 9:22-27, kelihatannya banyak para murid-murid yang mulai bertanya-tanya, kok bisa Mesias itu menderita? Bukankah Dia akan membebaskan kita dari kesusahan akibat penjajahan bangsa Romawi ini? Sehingga Yesus tahu banyak di antara murid-muridnya mulai bertanya-tanya, mulai bingung, mulai tidak mengerti. Sebab mereka berharap cukup banyak bahwa Yesus sebagai Mesias akan membebaskan mereka. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, saudara, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, yaitu Musa dan Elia. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya.
Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah saudara, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, setelah kita bisa menceritakan bagian dari peristiwa Tuhan dimuliakan dengan menggunakan gambar dan menggunakan lagu yang tadi menjadi pengiring di dalam cerita kita pembacaan firman Tuhan, kita bisa juga kemudian mengajak menerapkan apa yang baru saja dialami para murid. Kita bisa bertanya kepada anak-anak, ya, bagaimana perasaan para murid? Tentu mereka senang. Dalam kebingungan mereka tentang pemberitaan Yesus yang akan menderita, mereka mendapatkan penegasan bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka melihat kemuliaan yang dinyatakan dan mendengar suara Allah Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Maka mereka belajar untuk mendengar, untuk belajar memahami, untuk belajar mengetahui perjalanan mereka mengikut Tuhan. Nah kakak-kakak, setelah bisa kita menceritakan bagian ini kepada anak-anak kelas kecil, lalu kita mencoba menerapkan kepada anak-anak. Ya, sebagai murid-murid Tuhan, barangkali kita juga mengalami kebingungan. Seperti apa yang dialami para murid. Tapi, belajar dari kisah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, kita belajar seperti tiga murid yang diperlihatkan bagaimana Allah dimuliakan di sana. Yesus dimuliakan di sana. Dan itu menjadi penegasan bahwa Yesus adalah Mesias. Bukan Musa, bukan Elia. Tetapi Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, penolong kita. Maka itu, tugas kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya, kita juga harus terus memuliakan Tuhan. Dengan cara melakukan banyak hal di dalam hidup ini untuk meneruskan karya Tuhan bagi kehidupan. Nah setelah itu kakak bisa mengajak anak untuk melihat satu lagu dalam NKB 212, judulnya Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Kita bisa mengajak anak bernyanyi, Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Lalu kita bilang ke anak-anak, jadi suluh dunia, betapa kerennya. Tapi apa mungkin kita jadi suluh dunia? Sebab dunia itu begitu besar, kita cuman kecil. Tapi ternyata anak-anak mesti belajar nih. Judul asli dari lagu ini kalau kita lihat di dalam buku NKB adalah bukan jadi seluruh dunia, tapi Brighten the corner where you are. Jadi kalau dinyanyikan Brighten the corner where you are, atau Brighten the corner where I am, Brighten the corner where I am. Dengan kita bersinar di sudut di mana kita ada, di mana Tuhan menempatkan kita, bisa jadi mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia di sudut di mana kamu ada. Kalau setiap anak-anak Tuhan bersinar di sudut di mana dia ada, maka kita bisa menerangi dunia ini menjadi suluh dunia, menjadi karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur karena kita yang kecil juga bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan di rumah, di sekolah, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Yuk jadi anak Tuhan yang luar biasa. Nah itu penerapan yang mungkin kita bisa ajarkan ke anak-anak dari kisah di mana Tuhan Yesus dimuliakan, menegaskan kepada para murid yang pada waktu itu juga bingung ya dengan apa yang Yesus sampaikan, tapi pulang dari situ mereka belajar untuk mengikut Tuhan dengan setia dan belajar ingin tahu apa yang menjadi jalan Tuhan, bukan jalannya. Nah, selamat menyiapkan bahan ini kakak-kakak. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Kak Agus sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan segera ke kelas besar, tapi ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus dimuliakan. Kita sudah membahas firman Tuhan, kita juga sudah menemukan ide penyampaian kelas di kelas balita, batita, kelas kecil, dan saatnya
kelas besar. Ada Kak Melbourne. Kak Melbourne Nainupu, kita akan dengarkan ide-ide dari beliau. Kak Melbourne, silakan. Shalom teman-teman pengajar dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Melvin dalam persiapan guru sekolah minggu. Minggu ini kita akan belajar bersama-sama dari tema Tuhan dimuliakan. Kita tentu saja akan mempelajari kisah dari Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Bacaan untuk minggu ini terambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Tentu saja kita tahu bersama bahwa dalam persiapan ini ada tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mulia. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, anak mau melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Jadi inti dari pembelajaran kita akan ditujukan kepada dua tujuan tadi yang telah saya sampaikan. Kemudian untuk aktivitas pembuka, pengajar mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Ku Kasihi Engkau Seperti Kasih Yesus. Nah, di sini kakak-kakak pengajar dapat mengarahkan adik-adik untuk memberikan salaman kepada teman-teman yang ada di sekitar. Kemudian kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Karena ini adalah kelas besar, tentu saja banyak murid atau banyak adik-adik yang telah bisa membaca. Nah, di sini ajak adik-adik untuk membacakan firman Tuhan. Bisa juga menunjuk salah satu untuk mewakili peserta atau anggota sekolah minggu yang ada. Setelah membaca firman Tuhan, kakak-kakak pengajar dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan cerita yang tertera di dalam bacaan kita. Nah, untuk aktivitas penutupnya, kakak-kakak bisa menyediakan satu kertas atau formulir seperti itu untuk adik-adik dapat menuliskan puisi untuk dijadikan sebagai pembatas Alkitab. Ada juga hal lain seperti adik-adik diminta untuk menuliskan cerita pekerjaan atau cerita tentang hal yang baik mereka lakukan kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, dan kepada siapapun yang menjadi pengalaman hidup mereka. Demikian persiapan singkat yang saya sampaikan, dan untuk metode pembelajaran Alkitabnya kembali kepada guru untuk bercerita secara kreatif. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Kak Melbourne. Demikianlah seluruh episode kali ini. Kita sudah mendapatkan banyak hal. Silakan olah dan sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Dan kiranya kita bisa memperkenalkan Tuhan dimuliakan dalam pelayanan ini. Yuk kita tutup ya. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan kami mempersiapkan pelayanan kami. Kiranya Tuhan menolong kakak-kakak yang akan menyampaikan kisah ini, sehingga kisah ini benar-benar merangkum seluruh kisah tentang Tuhan Yesus dan membuat Tuhan dikenal oleh adik-adik sebagai Tuhan yang dimuliakan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.